Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut ini kami sampaikan informasi mengenai pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. 1. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, jadi di sini ada dua kategori. Yang pertama, TMT-nya Bapak Ibu 31 Desember 2015 dan TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Artinya TMT 2020 tidak bisa mengikuti ya di sini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian, calon peserta wajib melakukan pendaftaran di laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan SIM PKB masing-masing. Jadi pendaftaran dapat dilakukan dengan SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Yang selanjutnya, verifikasi dan validasi dilakukan untuk linearitas antar bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang memiliki setara administrasi lainnya. Kemudian persyaratan tata pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru atas kewenangannya. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Nah, ini ada persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun persyaratan seleksinya, di sini ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama untuk persyaratan peserta. Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Artinya Bapak Ibu yang bisa melaksanakan PPG dalam jabatan ini adalah guru yang berada di naungan Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Sementara untuk Kemenak nanti akan diadakan oleh Kemenak. Kemudian terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Artinya Bapak Ibu yang sudah terdata di dalam Dapodik. Nah, untuk yang terdata di Simpatika nanti akan diadakan oleh Kemenak ya Bapak Ibu. Untuk yang C memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki NUPTK segera diurus NUPTK-nya agar dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Selanjutnya telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Maksudnya adalah Bapak Ibu yang diangkat atau TMT-nya itu sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 dan D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nah, artinya Bapak Ibu ijazahnya itu harus linear sesuai ya dengan bidang yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Kemudian aktif selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 terhitung sampai dengan 31 Desember 2022, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau nafza. Kemudian berkelakuan baik. Adapun persyaratan administrasi Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Yang pertama ada
hasil pindai scan ijazah S1 sampai D4 asli fotokopi legalisir di perguruan tinggi. Bapak Ibu harus memiliki dua, yang pertama untuk dokumen asli, yang kedua untuk dokumen yang sudah dilegalisir ya Bapak Ibu. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota. Kemudian hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru yang PNS, asli fotokopi dan legalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021, dan 2021 atau 2022 bagi guru non-PNS, asli fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau bukti yang diberi kewenangan. Kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Jadi Bapak Ibu yang berada di sekolah swasta itu memiliki SK dari ketua yayasan ya, atau untuk sebagai guru tetap yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian hasil pindai SK pembagian tugas pengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020 atau 2021 dan 2021 atau 2022, asli fotokopi legalisir kepala sekolah. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas yang ditantangani dan dibubuhi materai 10.000 dengan format terlampir. Adapun tata caranya Bapak Ibu dapat lihat seperti ini. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https://2 pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta didik dengan menggunakan SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah upload hasil pindai scan ijazah S1 D4 bagi guru yang terkendala dengan akses internet. Pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu jika yang berada di pelosok mungkin bisa dapat menggunakan bantuan dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang memiliki daftar linearitas program studi PPG pada lampiran 2. Artinya Bapak Ibu ijazahnya itu harus linear dan sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah masing-masing. Kemudian guru mengisi nama perguruan tinggi, program studi dengan ijazah S1 atau D4. Kemudian LPMP melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan berkas syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan 3 kategori sebagai berikut. A. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. Yang kedua, ditolak secara permanen. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu. Jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Nah, ini bisa terjadi ya Bapak Ibu jika tidak linear ya Bapak Ibu. Kemudian ditolak perbaikan. Nah, bisa ditolak tapi dengan catatan perbaikan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut mengikuti PPG, maka guru tersebut harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Kemudian guru yang lolos verifikasi, validasi, berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, berikut ini adalah jadwalnya Bapak Ibu bisa dilihat mulai dari pengumuman sampai dengan hasil administrasi pendaftaran. Nah, ini adalah linearitasnya Bapak Ibu sesuai dengan ijazah yang tertera. Bapak Ibu bisa lihat di sini.
Misalnya saya akan contohkan di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, adapun ijazah yang linear dengan bidang studi ini adalah yang pertama pendidikan kewarganegaraan dan hukum, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian administrasi negara, ilmu hukum, hukum tata negara, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, selain dari program studi S1 dan D4 dari jurusan yang tertera di sini itu tidak bisa mengikuti PPG dengan bidang studi PPKN Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah bentuk linearitasnya ya Bapak Ibu. Jadi usahakan ijazah dan yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah tersebut itu sesuai dan linear dengan sesuai ketentuan yang tertera pada surat edaran ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.